Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema segala kezoliman yang mantan lakukan kepadamu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Ya, jadi manusia itu tidak pernah menyadari bahwa apapun sesungguhnya kezoliman atau kerusakan atau berbagai hal yang terjadi pada dirinya itu adalah hasil dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Ya, manusia tuh ada hutan. Ya, peruntukan hutan itu kan luar biasa ya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai paru-paru dunia, sumber oksigen, menahan longsor, banjir dan seterusnya. Tapi begitu manusia mulai menebang hutan, maka berbalikkan kepada dirinya sendiri. Yang terjadi adalah banjir bandang, longsor di mana-mana kan. Kemudian misal ya, main handphone tuh berjam-jam setiap hari, tidak pernah lepas dari handphone. Maka di kemudian hari dia akan merasakan, aduh kok mulai pandangan agak kabur kan. Kalau kemudian menatap layar handphone agak lama, merasa pusing dan seterusnya ya. Padahal kalau dia menggunakan handphone itu dengan cara yang proporsional kan, tidak berlama-lama sesuai kebutuhannya saja, mungkin baru butuh menggunakan kacamata di usia 40 tahun ya. Dan itu normal lah. Seusia saya ini kalau sudah mulai butuh kacamata baca, kacamata yang plus ya, kacamata plus khusus untuk membaca itu, saya pikir itu masih normal ya. Tapi kalau sekarang kan anak-anak usia 15 tahun, 17 tahun, kacamatanya sudah tebelnya luar biasa. Nah, jadi apapun ya yang terjadi pada diri kita, itu sesungguhnya adalah hasil dari apa yang kita kerjakan. Begitu juga ketika mantan ya melakukan berbagai kezoliman kepada Anda. Anda yang paling tahulah apa yang dia lakukan ya. Anda merasa dimanfaatkan saja kan. Menemani dia ketika dia susah, ketika dia masih sekolah, masih kuliah, pokoknya masih betul-betul susah lah. Begitu dia sudah berjaya, kemudian dia memilih orang lain. Padahal Anda sudah korban banyak hal ya. Duit tabungan habis, waktu habis ya. Kemudian badan juga sampai habis ya, karena harus ke sana kemari menemani dan seterusnya. Nah, maka memanfaatkan ini kan bentuk kezoliman ya, memanfaatkan uang yang Anda miliki ya untuk menghemat pengeluaran dia kan, segala sesuatu Anda yang meraktir karena Anda mencintai kan, memanfaatkan Anda kan biar dia tidak membayar SPP kuliah lah, ada yang bayari kan begitu. Kemudian beli baju ya, dapat uang dari orang tuanya bisa dihemat, bisa ditabung karena mau beli baju, makan, minum dan seterusnya Anda yang bayari. Bensin kendaraan mau kemana pun ya Anda yang bayari. Jadi memang dia niatnya untuk memanfaatkan saja kan, tidak pernah berniat untuk serius. Maka kezoliman yang dia lakukan itu akan berbalik kepada diri dia sendiri ya. Maka dia juga akan terus-menerus di dalam perjalanan hidupnya dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika berpisah ya,
Dia dengan kita seperti orang yang tidak kenal sajalah, ya. Papasan begitu, pura-pura tidak melihat atau pura-pura tidak kenal, ya. Anda chatting, dia blokir dan seterusnya. Dia memusuhi Anda, maka juga dia akan merasakan hal yang sama. Di sepanjang hidupnya, dia juga akan terus dimusuhi oleh orang-orang yang mengenal dia, ya. Orang-orang juga akan lebih memilih untuk pura-pura tidak tahu dia, pura-pura tidak kenal dia, dan seterusnya, ya. Nah, Anda kesepian, dia pun akan mengalami hal yang sama, kesepian. Anda merasa dikhianati, dia pun akan selalu dikhianati di sepanjang perjalanan hidupnya, ya. Nah, jadi ya, hidup itu ketika kita menginginkan hal yang baik yang akan terus mengiringi kehidupan kita ke depannya, maka teruslah berbuat baik, menepati janji, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita ini, ya, kita merasa begitu mudah untuk melakukan kezoliman dan seterusnya, maka itu pun akan terjadi pada diri kita sendiri, ya. Maka di dalam surat Yunus ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, innama baqiyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezolimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezolimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, ya. Jadi orang yang berusaha meraih kenikmatan hidup duniawi dengan ngerjai orang lain, ya, dengan membuat orang lain merasa dirinya terzolimi dan seterusnya, maka apa yang dia lakukan itu akan berbalik kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan seterusnya, ya. Karena itu Anda jangan bersedih. Allah Maha Adil, ya, bahwa hari ini Anda dikhianati, esok lusa mantan juga akan merasakan hal yang sama. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.